Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 52, menerobos ombak dengan pukulan yang mengejutkan semua orang. Di arena, Wen Zhuoyuan berkata dengan dingin, meskipun kamu telah membuat kemajuan besar dalam seni bela diri akhir-akhir ini, jika kamu ingin melawanku, kamu masih melebih-lebihkan kemampuanmu. Huang Ganjun menyeka darah dari sudut bibirnya, bangkit dengan susah payah, dan berkata dengan suara serak, 1 tahun kemudian, aku akan meninggalkanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan turun dari panggung. Wen Zhuoyuan sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya tidak setuju. Hanya kata-kata kasar dari seorang pecundang. Tidak layak untuk dipamerkan. Huang Ganjun terhuyung ke sisi Huang Yuncong, berpura-pura mengangkat bahu dan berkata, ayah, hanya itu yang bisa saya lakukan sekarang. Jangan kecewa. Huang Yuncong berdiri dan memeluk erat bahu Huang Ganjun, wajahnya penuh kegembiraan dan kebanggaan. Penuh warna, dia berkata, saya tidak menyangka Anda bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan jika Anda kalah dalam pertempuran ini, Anda akan merasa terhormat. Dia melihat sekeliling, tetapi kecewa karena dia tidak melihat sosok yang paling ingin dia lihat saat ini. Di dalam dan di luar ruang perjamuan, sorakan untuk Wen Zhuoyuan terus berlanjut. Di sisi kota Guangling, baik orang-orang yang menyaksikan pertempuran dengan perahu di sungai maupun orang-orang biasa yang berdiri di tepi sungai untuk menyaksikan kegembiraan semuanya membicarakannya. Beberapa orang penting menghela nafas dan berkata, dengan momentum seperti itu, gelar juara pertama kompetisi Longmen pasti akan diambil oleh keluarga Wen. Seseorang memelintir janggutnya dan tersenyum, ini normal. Bagaimanapun, Wen Zhuoyuan adalah sekte dalam King He Jianfu. Murid, akan menjadi lelucon jika seorang pemuda berbakat di alam bergerak darah tidak bisa memenangkan tempat pertama. Kakak senior Ni, apa pendapatmu tentang kakak senior Wen? Hari ini, dan dia tak tertandingi. Mata indah Nan Ying bersinar. Menempel di telinga Ni Hao, berbisik pelan, menghembuskan napas seperti biru. Melihat wajah cantik di depannya dan mencium wangi kecantikan, hati Ni Hao terasa panas. Ada ekspresi arogansi di wajahnya, Wen Zhuoyuan sedang berlatih di kampus barat, dan saya adalah murid kampus timur. Bagaimana adik perempuan saya bisa membandingkannya dengan saya? Jika saya berada di lapangan, saya bisa dengan mudah menangkan dia. Nan Ying menatapnya dengan mata. Dengan senyum lembut dan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya, yang paling aku sukai adalah penampilan kakak senior Ni yang percaya diri dan tegas. Ini adalah keberanian yang harus dimiliki seorang pria. Ni Hao merasa sangat nyaman di hatinya, tetapi menghela nafas, sayang sekali kita ada di sini. Kali ini saya adalah tamu. Menurut aturan, orang-orang dari kota Guangling dan kota Loyun tidak dapat berpartisipasi, jika tidak saya akan membiarkan adik perempuan saya melihat bagaimana saya bisa mengalahkan Wen Zhuoyuan dalam 10 gerakan. Di sana, di kota Loyun, ada juga banyak diskusi. Kalau begitu Wen Zhuoyuan terlalu kuat, kan? Dia adalah murid dalam King He Jianfu, tapi dia masih berpartisipasi dalam kompetisi Gerbang Naga. Bukankah ini intimidasi? Kompetisi Gerbang Naga kali ini. Apakah kamu akan dibawa pergi oleh kota Guangling? Dibandingkan dengan kegembiraan di sisi lain kota Guangling, ada desahan di sisi lain kota Loyun. Banyak anak muda yang semula berencana ikut perang sudah mulai mundur dan tidak berani melangkah maju. Tidakkah ada orang di kota Loyun yang berani bertarung? Jika demikian, tempat pertama akan menjadi milik kota Guangling kita, Wen Zhuoyuan. Petik 2. Gelombang suara cemoohan pun menyusul. Hal ini membuat wajah para petinggi di kota Loyun terlihat sedikit jelek. Hanya penguasa kota Li Jianyu yang selalu tenang. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, dia merenung sejenak dan kemudian berkata kepada Mo Haolong, kepala keluarga Mo di sebelahnya. Saudara Mo, ini sudah larut, mengapa tidak membiarkan Fu San dan yang lainnya membuka mata? Mo Haolong tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, terserah kamu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, di mana Tianling, mengapa kamu tidak segera mengambil tindakan? Suaranya seperti guntur, menekan diskusi di lapangan. Semua orang bertanya-tanya, apakah Li Jianyu mengatur kemunculan orang kuat lainnya? Semua orang tidak tahu kenapa. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Fu San mengepalkan tangannya dengan tenang dan matanya bersinar. Hanya dia yang tahu bahwa Li Jianyu telah memainkan kartu asnya yang sebenarnya untuk memenangkan Pulau Lingzhou. Membosankan sekali hanya keluar dan berkelahi, dan bersikap sok. Di saat yang sama, seolah dia menyadari sesuatu, Sui melihat ke sungai di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Hah! Segera, Zhou Huaiqiu, Li Tianhan, Huang Yuncong dan tokoh penting lainnya yang hadir semuanya menoleh dan melihat ke tempat yang sama. Saat ini, orang lain yang hadir juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan komentar mereka menjadi lebih pelan.
Saat itulah, semburan seru tiba-tiba terdengar dari permukaan jauh Sungai Dacang. Jauh di dalam ribuan cahaya, gelombang air yang deras tiba-tiba mengalir keluar, datang dengan sangat cepat, seperti seekor naga yang menerobos ombak di sungai. Sepanjang jalan, perahu yang tak terhitung jumlahnya dihantam dan mundur ke kedua sisi. Lampu yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, seperti naga api yang terbalik. Gerakannya sangat keras sehingga menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Orang sudah bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah seseorang yang menginjak ombak air, berlari liar di sungai, secepat terbang di air. Di bawah cahaya lampu, sepertinya dewa datang ke atas ombak. Apakah ini manusia? Teriak seseorang. Tembakan besar mau tidak mau tergerak dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Menginjak ombak, berjalan di atas air. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai di tingkat Ki Gathering dan Transformation Gang. Di ruang perjamuan, hanya Zhou Huaiqiu yang memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah orang ini adalah orang penting di tahap akhir Ki Gathering Realm? Di bawah tatapan terkejut semua orang, pria yang berjalan melintasi air seperti dewa dan iblis meregangkan sosoknya, melompat ke udara dan mendarat di jembatan Longmen. Melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang yang hadir, pria itu tidak bisa menahan tawa. Dia tampak sangat geli dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, saya baru saja menginjak papan kayu. Saya tidak orang yang berkumpul ki. Dia berkulit perunggu. Dia memiliki corak, seragam militer hitam, dan pedang berselubung di punggungnya. Dia memiliki sosok kurus dan bekas luka panjang dan sempit di antara alisnya. Dia memancarkan aura yang garang dan besi aura berdarah." Baru kemudian semua orang melihat papan kayu mengapung di sungai. Jelas sekali, pria tersebut hanya menginjak papan dan berlari menyeberangi sungai, bukannya benar-benar berjalan di atas air. Hal ini membuat orang merasa lega, tapi juga kaget. Sekalipun Anda menginjak papan kayu dan berlari menyeberangi sungai, Anda tetap perlu menggunakan budidaya Anda sendiri untuk mendorongnya. Dan untuk bisa mencapai langkah ini di alam pergerakan darah, bisa dibayangkan betapa kuat dan menakutkannya latar belakang pria ini. Ternyata penjahat ini. Zhou Huaiqiu mengerutkan kening di kursi dan wajahnya menjadi gelap. Ni Hao dan Nan Ying juga mengenali orang tersebut, dan keduanya tampak terkejut. Mo Tianling. Dia awalnya adalah murid King He Jianfu, tetapi karena temperamennya yang arogan dan galak, dia memotong lengan sesama muridnya selama kompetisi seni bela diri, yang membuat marah para petinggi sekte tersebut dan mengusirnya keluar dari gerbang gunung. Kemudian, dia meninggalkan Kabupaten Yunhe dan pergi ke tentara skala merah di bawah komando Markis Yunguang. Dia telah bertempur di medan perang garis depan. Tidak ada yang menyangka dia akan muncul di sini. Ternyata itu dia, orang gila yang galak dari keluarga Mo di kota Loyun. Bukankah? Kamu bilang dia bertugas di tentara skala merah. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Ada banyak obrolan di tempat tersebut, dan semua orang membicarakan tentang Mo Tianling. Orang ini memiliki banyak aura pembunuh. Sepertinya dia telah membunuh banyak orang di tentara skala merah. Fusan mengerutkan kening. Pada saat ini, bahkan orang-orang besar di kota Guangling menyadari bahwa situasinya menjadi rumit. Awalnya, tempat pertama dalam kompetisi gerbang naga akan menjadi milik Wen Zhuoyuan. Namun yang jelas, kedatangan Mo Tianling menimbulkan perubahan dalam kompetisi ini. Tianling, jangan buang waktu lagi, cepatlah bergabung dalam pertempuran. Di kota Loyun, Mo Haolong, pemimpin keluarga Mo, berkata dengan suara yang dalam. Meskipun kompetisi gerbang naga membosankan, karena kamu sudah berbicara, Pak Tua, bagaimana aku berani menolak? Mo Tianling tertawa dan melangkah ke atas ring. Semua mata yang hadir lalu menjauh. Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk menghunus pedang. Jika aku menyerang lebih dulu, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedang. Mo Tianling melirik Wen Zhuoyuan dan berkata sambil tersenyum. Dia berdiri dengan malas, matanya sembrono, dan dia tampak riang. Sikap dan nada bicara ini tampak sangat arogan. Wen Zhuoyuan sedikit mengernyit, tapi dia tidak merasa kesal. Sebaliknya, ada sedikit konsentrasi di antara alisnya, merasakan aura menakutkan dari pihak lain. Namun, hal ini hanya membangkitkan semangat juangnya. Dentang. Wen Zhuoyuan mencabut pedangnya dari sarungnya, bilahnya tajam dan menakutkan. Cabut pisaumu. Wen Zhuoyuan tampak serius dan berbicara dengan dingin. Kamu tidak layak menerima pedangku. Mo Tianling menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan santai, seolah menyatakan fakta. Wen Zhuoyuan tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah maju, sosoknya seperti anak panah meninggalkan tali, sangat cepat. Uhuh.
Dan di tangannya, 12 pedang ditusuk dalam sekejap, masing-masing pedang lebih cepat dari yang lain, tajam dan mempesona, dan menangkap jiwa. 12 pedang mengejar cahaya. Ini adalah ilmu pedang Wen Jueyuan yang tak tertandingi. Dia telah mencapai tahap masuk ke istana, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi sempurna. Ini sedikit menarik. Sudut bibir Mo Tianling sedikit melengkung. Dia tidak mengelak, dan tampak tenang. Ketika bayangan pedang Wen Jueyuan datang untuk membunuhnya, tiba-tiba teriakan keras keluar dari bibirnya. Satu pukulan sudah cukup untuk mengalahkanmu. Momentumnya tiba-tiba berubah, dan di awalnya malas sosok itu bergegas keluar dengan kekuatan yang ganas dan menakutkan. Saat dia berteriak, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras dan meninju. Dalam keadaan linglung, di mata banyak orang, Mo Tianling seperti binatang buas, membuka mulutnya untuk melahap orang. Aura yang ganas dan berdarah membuat hati orang bergetar. Dengarkan saja suara benturan keras, dentang, yang bergema di atas ring. Tinju dan pedang bertemu. Pertama, pedang panjang di tangan Wen Jueyuan terlempar, dan kemudian tubuhnya mundur tak terkendali. Menendang, menendang, menendang. Setelah mundur 5 langkah, wajah Wen Jueyuan menjadi pucat dan transparan. Saat dadanya naik dan turun tajam, dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Engah. Darah menodai pakaian itu, panas dan menyilaukan. Satu pukulan. Wen Jueyuan, yang baru saja disukai oleh semua orang di kota Guangling dan mengira dia bisa memenangkan gelar juara pertama, sebenarnya dikalahkan. Pedangnya terlepas dari tangannya, sosoknya mundur 9 langkah, dan dia batuk darah. Seluruh tempat itu sunyi senyap dan sunyi. Di ruang perjamuan, semua pejabat kehilangan akal sehatnya, dan banyak penonton kehilangan suara. Dampak visual dari pukulan itu terlalu besar. Hampir sulit dipercaya. Di atas panggung, Mo Tianling menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu lemah. Apakah keturunan King He Jianfu masih belum berkembang? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat sekeliling, dengan sengaja melihat ke arah Zhou Huaiqiu dan Ni Hao dan Nan Ying mengambil waktu sejenak, dengan sarkasme yang tak terselubung di bibir mereka.